Sekarang, aku telah dewasa. Semua isi surel ayahku dan Wi sudah diceritakan ibuku padaku. Sejak ayahku menikah dengan ibuku, surel terakhir ayah untuk Wi adalah surel undangan pernikahannya dulu. Sesudah itu, ayahku tidak pernah lagi mengirim surel untuk Wi. Dan dia tidak tahu bahwa setiap bulannya ada surel dari Wi untuknya dan dibalas oleh ibuku. Ketika aku berusia 6 tahun, ayahku hidup tak menentu. Ia sering melamun. Ibuku menyerah mengurus ayahku. Jarang sekali ia tidur di rumah. Ayah hidup, tapi hanya jasadnya di rumah. Adapun hati dan jiwanya teringat akan Wi, dan ibuku tersiksa dengan dahsyatnya cemburu. Ibuku cemburu pada Wi. Betapa besarnya cinta Wi pada ayahku, begitupun sebaliknya. Karena itulah, akhirnya ibu menceritakan padaku kenapa ayah seperti itu. Sejak umurku 6 tahun, sudah ku tahu kisah cinta pertama ayahku. Cinta pertamanya bukan ibuku, melainkan Wi yang saat itu aku tidak tahu bagaimana rupanya, siapa dia, dan di mana ia berada. Ibu juga berterus terang bahwa kenapa ayah dan Wi tidak menikah. Hanyalah masalah sepele. Satu ucapan yang dipegang oleh kampung segenap sampai saat ini adalah, seburuk-buruknya hati orang kampung segenap, itulah sebaik-baiknya hati orang kampung sepakat. Karena kata petikan lama dan turun-temurun itulah, kakek dan nenek dari ayahku tidak ingin menantunya orang kampung sepakat. Padahal, ibu dari ayahku jugalah bersahabat dulunya dengan ibunya Wi. Adalah kesalahan dan pemikiran lama yang tidak boleh disamaratakan semua orang kampung sepakat itu berhati buruk. Nyatanya, banyak sekali kebaikan hati orang kampung sepakat. Dan aku telah menemukan perempuan paling baik yang pernah aku tahu seumur hidupku. Dia adalah Wi. Tidak lama setelah ibuku meninggal, aku memberanikan diri mencari perempuan yang bernama Wi. Ini adalah pesan terakhir ibuku setelah ia meninggal, agar aku menikahkan ayahku dengan cinta pertamanya, Wi, supaya ayahku merasa lagi betapa indahnya hidup ini. Aku pun berangkat dari rumah, keluar Pulau Jawa, meninggalkan Yogyakarta, masuk ke pedalaman Pulau Sumatera, dan tiba di Aceh Tenggara. Kutanyakan ke sana kemari kampung segenap, kampung ayahku yang sampai sekarang belum pernah ia membawaku saat liburan karena alasan jauh. Dan akhirnya kutemukan sebuah kampung nan indah, terpencil di Bukit Menawan. Itulah kampung segenap yang berseberangan sungai dengan kampung sepakat. Aku menyempatkan diriku bertamu ke rumah kerabat ayahku di kampung segenap. Malamnya, aku mengajak 2 dari kerabat ayahku untuk menemui Wi di rumahnya, di kampung sepakat. Sampai di sana, ku ketuk pintu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saut suara tua di balik pintu. Kulihat seorang nenek cantik yang membukakan pintu untuk kami. Kulitnya sudah keriput, rambutnya panjang dan telah memutih. Namun wajahnya masih karismatik, cantik. Sepertinya dialah nenek tercantik di kampung sepakat. Dia mengenakan kacamata, tampak betul ia seorang yang rajin baca buku. Benar Anda yang bernama Wi? Tanyaku memastikan. Ya, sautnya singkat. Bukan main senangnya aku. Orang yang di depanku ini telah ku ketahui isi hatinya. Sudah ku tahu derita hidupnya. Betapa lamanya ia telah menunggu. Alhamdulillah, orang yang aku cari masih hidup, masih kuat, meskipun rambutnya sudah memutih, tetapi ia tetap cantik. Perkenalkan, nama saya Dewi, Nek. Anak tunggal dari keluarga To dan Nelly, kataku menjelaskan. Seketika beliau memelukku, menangis sendu, air matanya deras. Isak tangisnya membuat mataku ikutan menangis. Lebih 1 jam ia menangis dalam pelukanku, melimpahkan rasa rindunya padaku sebagai anak dari To ayahku. Dari kami tidak ada yang bicara satu kata pun. Semua orang kampung sepakat dan segenap sudah tahu kisah cinta nenek yang menangis di dalam pelukanku ini. Kami menunggunya hingga ia selesai menangis. Begitu tangisnya reda, air matanya telah kering.
Kulihat ia mulai mengelap wajahnya. Matanya masih berbinar, menyala, alisnya belum berantakan. Senyumnya masih manis, giginya masih lengkap. Kemudian ia pun mulai bicara. 44 tahun, 4 bulan, 2 minggu, 4 hari, dan 12 jam sudah lamanya aku menunggu kedatanganmu, nak. Sudah ku tahu, kamulah tamuku yang akan datang mengutuk pintuku, sebab ayah dan ibumu telah meninggal, bahkan tidak sempat datang bertamu, jelasnya. Aku terharu mendengarnya. Tetapi ayahku masih panjang umur. Ayahku juga telah lama menunggumu, Nek, seperti lamanya nenek menunggunya. Sudah cukup banyak hatiku terluka, nak. Tolonglah, jangan lagi melukaiku dengan berbohong. Tolong bahagiakanlah aku. Sudi kiranya kau memanggilku ibu, nak. Dia memelukku dan menangis sejadi-jadinya. Tangisnya tak kalah keras seperti tadi. Air matanya tak kalah deras seperti sebelumnya. Aku menyapu-nyapu punggungnya dengan tanganku. Aku mencoba menguatkannya. Aku tidak berbohong. Alhamdulillah, ayahku masih panjang umur, tetapi separuh nyawanya telah pergi. Mendengar ucapanku, tangisnya semakin sendu. Kurasakan sekali betapa lamanya ia sudah menunggu. Aku senang sekali bisa mengatakan semuanya. Aku menangis haru sembari memeluknya. Ternyata benar bahwa Wi belum pernah menikah. Dia menunggu ayahku. Kujelaskan padanya bahwa yang membalas surelnya setelah ayahku menikah adalah ibuku. Tidak jarang, ayahku bertanya apakah ada surel dari Wi untuknya. Tetapi ibuku berbohong. Ibuku dikalahkan rasa cemburunya. Ibuku juga tidak tega tidak membalasnya karena Wi adalah sahabat karibnya. Dan ibuku disiksa oleh rasa cemburunya sendiri. Hingga ia meninggal di usianya yang ke-54 tahun. Ibuku seumuran dengan Wi. Sudah kuceritakan semuanya yang sesungguhnya. Tetapi Wi belum percaya. Hingga esok harinya, aku menelpon ke rumah, menyuruh tetangga datang dengan ayah ke rumah Wi. Aku bilang pada ayahku bahwa Wi masih hidup dan masih setia menunggunya. Dan Wi belum pernah menikah. Ayahku pulih seketika. Dia segera datang saat itu juga. Dan akhirnya, ayahku menikah dengan Wi di usia Wi yang ke-64 tahun. Cinta pertama yang saling menunggu. Sekarang, barulah ayahku tahu bahwa gula itu rasanya manis saat menunggu kopi pertamanya di rumah Wi. Dan malam itu ibuku Wi menghidangkan gutel dan masam jaing masakan favoritnya. Salah satu dari 7 menu andalannya. Setelah ayahku menikah dengan Wi, kami meninggalkan Yogyakarta. Tinggal di kampung sepakat. Di rumahnya Wi, di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Kecamatan Tano Alas, yang berseberangan sungai dengan desa ayahku, Kampung Sepakat. Kampung Wi bersebelahan dengan kampung ibu kandungku. Kenapa ibu kandungku istri pertama ayah? Karena dijodohkan kakek, nenek, karena petikan lama yang buruk makna itu. Sekarang, aku sudah punya ibu lagi. Dialah bernama Wi, perempuan setia yang pernah ku tahu seumur hidupku. Malam itu adalah hidangan pertama ibuku untuk ayahku. Gutel dan masam jaing masakan terbaiknya. Makanan favorit ayah ibuku. Kata ibuku Wi padaku, "Nak Dewi, janganlah biasakan menunggu. Nanti kamu ketagihan. Tidak baik. Jangan ikuti ibu, nak. Menikahlah dengan yang datang tepat waktu. Dia jugalah baik untukmu. Pandang akhlak dan takwanya, niscaya hidupmu bahagia. Oh ya, kenalkan, namaku Dewi Towiyah. Panggil saja aku Dewi." 1 bulan setelah ibuku Wi pergi untuk selamanya, ayahku To juga meninggal. Sesuai pesannya padaku, ayahku dikuburkan berdampingan dengan Wi, juga dengan ibu kandungku. Belakangan ini aku membaca catatan harian ayah dan ibuku, dan cerita di atas jugalah dari buku harian mereka. Kawan, kamu masih ingat denganku? Ya, namaku Dewi Towiyah. Sekarang aku sudah hobi membaca dan menulis.
aku juga ingin seperti ayah ibuku, To dan Wi, yang keduanya suka menulis dan membaca.